Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena Allah kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui karya beliau, melalui kitab beliau yang sangat fenomenal yang bernama Riyadhus Shalihin. Kitab yang berisi mutiara-mutiara hikmah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah yang dibutuhkan oleh seorang hamba, seorang insan jika ia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jika dia ingin menjadi orang-orang soleh. Sebagaimana nama kitab ini, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa menjadi orang yang soleh, di antaranya melalui kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Bab sabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama ayat yang ke-5 setelah kita membahas ayat yang pertama surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Lalu ayat yang kedua kita membahas surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lalu kita lanjutkan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di ayat yang pertama kita mempelajari bahwa kesabaran adalah sebuah kewajiban. Adapun di ayat kedua kita mempelajari bahwa dalam hidup kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu yang berikutnya yaitu surat Az-Zumar ayat 10 ketika Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kita mempelajari bahwa pahala orang-orang yang sabar itu tidak terbatas. Pahala yang Allah janjikan tidak terbatas, bukan 10 kali lipat, bukan 20 kali lipat, bukan 30, tapi tidak terbatas, unlimited. Maka ini yang perlu kita jadikan bahan bakar semangat kita untuk sabar. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, itu surat Asy-Syura ayat 43. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup kita pasti akan mendapatkan gangguan dari pihak lain, ketidaknyamanan dari pihak lain, dizolimi oleh pihak lain. Oleh karena itu Allah berfirman, wala man sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Dan sesungguhnya barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu adalah perkara atau di antara perkara yang terpuji, yang benar, yang mulia, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mulia. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Makanya kita sudah bahas, para ulama mengatakan bahwa al-afu min adatil kiram. Memaafkan adalah kebiasaan orang-orang mulia. Kebiasaan orang-orang mulia. Sebaliknya, dendam dan lain sebagainya hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang rendah,
Bukan rendah secara harta atau status sosial, tapi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru bisa memaafkan jika kita punya kesabaran. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ketika Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, nggak sama antara kebaikan dan keburukan. Lalu Allah katakan idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Nggak sama memang, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan bisa jadi seseorang yang menjadi musuh Anda pada hari ini, besok menjadi teman akrab Anda. Lalu ayat berikutnya apa? Dalam ayat ke-35-nya Allah menyatakan وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Gak ada yang bisa melakukan itu, membalas keburukan dan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Allah yang menjamin gak ada yang bisa lakukan itu kecuali dia orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Di antara tafsirnya adalah surga. Jadi gak ada yang bisa melakukan itu kecuali calon penghuni surga. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita dengan ayat yang hampir sama, yang semisal di lembaran-lembaran sebelumnya, tepatnya di ayat ke-45 di surat yang sama Al-Baqarah, ketika Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar atau mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh perkara itu sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi yang dimasukkan Imam Nawawi adalah dalam ayat yang ke-153-nya. Hadirin Allah muliakan, itulah yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Jamaah yang Allah muliakan, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam ayat ini? Tentu saja orang sekaliber Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan pahala yang sangat besar untuk beliau, tidak mungkin ngasal ketika mencantumkan sebuah ayat dalam sebuah bab. Ada pesan besar kepada kita, ada hikmah, ada mutiara, ada permata, dan ini yang perlu kita renungkan dan tadabburi bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, ulama kita menjelaskan bahwa sekali lagi dalam hidup kita akan menemukan kendala, kita akan menemukan masalah, kita akan menemukan kendala, dan kita akan menemukan masalah. Dan di waktu yang sama kita dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas kita, kewajiban kita, baik
yang diberikan oleh Rabb kita, pencipta kita, maupun yang diberikan oleh manusia. Pada saat kita kerja, kita dikasih tugas sama bos. Pada saat kita jadi murid, kita dikasih tugas sama guru kita. Pada saat kita mahasiswa, kita dikasih tugas oleh dosen kita, dan seterusnya. Sebagaimana kita harus bermain dengan peraturan. Tidak boleh melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditetapkan oleh manusia yang tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hidup kita pun pasti akan ada masalah. Pasti akan ada musibah. Pasti ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan skenario kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau ternyata lebih sulit dari yang kita duga. Ternyata lebih berat. Ternyata ada dinamika baru. Ternyata ada kejadian yang merubah peta, kejadian yang merubah alur yang sudah kita skenariokan sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, dan itulah kehidupan. Ada bencana, ada musibah, ada masalah, dan di waktu yang sama tugas kita harus berjalan tanpa artinya apapun musibah itu, tugas harus tetap berjalan. Kan begitu ya, apapun musibah kita pada hari ini, subuh harus kita kerjakan. Kan sesimpel itu jamaah. Mau pagi ini ada keribetan, mau pagi ini ada masalah besar dalam perusahaan kita, mau ada yang sakit dan seterusnya, hari ini kita, atau pagi ini kita harus sholat subuh. Tentu saja ada rukhsah dalam 1-2 kasus anomali, tapi tetap harus sholat subuh. Tetap harus sholat subuh. Apapun masalah kita nanti siang, tetap kita harus sholat zuhur. Tugas adalah tugas. Tugas adalah tugas. Dan kita harus tetap on track. Gak boleh melakukan maksiat, gak boleh ini, dan seterusnya. Tentu saja ada bab darurat. Tapi secara normal, itu yang harus dilakukan. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama, pola kehidupan seperti ini, apalagi kalau berkesinambungan, dan itulah kehidupan, pasti berkesinambungan. Fahadha tad'uf ma'ahul quwa an-nafsaniyah wal jasadiyah. Ini akan melemahkan kekuatan mental kita dan jasad serta fisik kita. Kita sering mendengar orang mengatakan dia kelelahan secara psikis dan secara fisik. Dia kelelahan secara mental. Jadi ini akan menurunkan, dan itu real. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kita bukan robot. Dan robot aja butuh di charge. Robot aja perlu disetrum. Sunnatullah demikian. Kalau itu terjadi setiap hari tugas, nggak boleh keluar jalur, terus ada masalah, ada musibah dan seterusnya, manusia akan capek jamaah. Orang akan lelah, orang akan letih. Betul, di awal-awal hijrah kita semangat, saya akan istiqomah, saya akan semangat, saya akan tinggalkan semua. Oke, itu hari keberapa? Hari pertama Anda hijrah, hari kedua, hari ketiga. Coba lanjutkan kehidupan. Lalu evaluasi ketika tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Apakah spirit itu masih sama? Begitu kita hijrah, yang kita pikir semua lancar, ternyata pasangan kita nggak setuju. Bahkan bukan hanya nggak setuju, melawan. Apakah spirit kita masih sama? Apakah mental kita masih kuat? Atau kita mulai kecapean? Kita mulai ngos-ngosan. Oke, perdebatan pertama kita masih tenang. Perdebatan kedua, berantem yang ketiga, berantem yang ke-10, berantem yang ke-17. Kita kecapean, kita letih,
Kita penat. Kita pikir pasangan kita bisa kita yakinkan dengan 3 pertemuan. Sedangkan ini sudah pertemuan yang ke-17. Gak ada perubahan. Semakin ngeyel. Semakin berontak kalau itu istri. Kalau suami semakin egois. Semakin sok-sok memimpin padahal dia bukan pemimpin yang ideal. Apa gak capek itu jemaah? Apa gak letah? Apa gak letih dan lelah? Itu baru pasangan, belum anak-anak. Tiba-tiba buat ulah, buat masalah di sekolah, buat masalah di kampusnya. Belum mau sholat, anak-anak belum mau menutup auratnya. Itu apa nggak tekanan jemaah? Oke, dinasihin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tahun pertama tenang aja Pak Bu, biasa tahun pertama begitu, anak-anak butuh adaptasi. Semangat lagi. Tahun kedua masih begitu. Tahun ketiga masih begitu. Tahun keempat kita hijrah masih begitu. Tahun ke-10 masih begitu. Apakah kita nggak sekosan? Lalu mengelus dada. Lalu nangis. Kita kecapean secara mental dan fisik. Itu baru pasangan, anak-anak, belum lagi keluarga besar, belum bisnis, belum lingkungan kantor atau lingkungan kampus, belum perjuangan mencari yang halal saja. Itu susah. Udah di kantor babak belur, pasangan masih belum mau satu frekuensi, anak-anak nggak mau diatur. Hadirin, melelahkan. Dan bukan hanya melelahkan, kata para ulama, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka itu akan mengantarkan manusia untuk lebih mudah lagi tasakhut, mengeluh, meledak, nggak rela, marah, emosi, nafsu yang bermain. Karena udah capek. Tahu kan siapa diri kita? Kalau kita udah capek, emosi gampang meledak. Ketenangan hilang. Berpikir objektif pudar. Lebih gampang baper. Marah. Kesel. Hadirin yang Allah muliakan. Disitulah peran sabar dan sholat. Disitulah peran sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kita yang mengaku beriman kepada Allah. Kita yang mengaku yakin kepada Rabbul Alamin. Yakin akan janji Allah. Yakin akan takdir Allah Jalla wa'ala. Yakin dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Muhsin, yang maha baik kepada kita. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Imam At-Tabari membawakan keterangan Ar-Rabi'. Beliau katakan, i'lamu annahu ma'aunun ala ta'atillah.
Karena sabar dan sholat adalah penolong atau kunci pertolongan agar kita tetap di atas ketaatan dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi. Apapun tekanannya. Apapun musibahnya. Apapun penyakitnya. Apapun kendala. Seberat apapun perjuangannya. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Aunun ala ta'atillah. Sabar dan sholat. Dan masih ingat definisi sabar? Tetap tahan diri, tahan diri, tahan diri. Tahan diri kita, emosi kita, amarah kita, tahan. Jadi kalau kita mengatakan ini udah kelewatan, gue udah nggak bisa biarin, berarti Anda nggak nahan diri Anda. Ingat pertemuan yang lalu, kalau kita mau merespon itu patokannya dalil dan pertimbangan maslahat dan mudarat dengan konsep yang benar. Ada kaedahnya itu. Ada kaedahnya. Dalam kaidah fikih ada kaidah at-ta'arud bainal maslalah wal mafsadah, at-ta'arud bainal maslahatain, at-ta'arud bainal mafsadatain, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, bukan karena kita meledak, bukan karena kita terpancing, bukan karena kita terprovokasi. Berat memang, sulit, tapi bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan, Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di akhir surat Al-Baqarah. Jadi apapun yang terjadi, tahan diri, tahan. Jangan pernah bertindak hanya dengan amarah, emosi yang meledak. Kalau emosi positif ya, tapi emosi yang meledak, yang negatif, nafsu, itu hanya merusak dan memperkeruh masalah yang ada. Hanya memperkeruh. Itu hanya menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Karena mohonlah pertolongan dengan sabar, bukan dengan meledak-ledak. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan, mintalah pertolongan dengan sabar. Sabar. Maka lepas kontrol hanya menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjauhkan kita dari pertolongan. Walaupun terkesan di ronde pertama kita menang, gitu kan. Oh, enggak, kok bisa kok. Baru ronde pertama, bro. Baru ronde pertama. Masih ada hari esok, insya Allah. Hati-hati. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan. Mohonlah pertolongan dengan sabar. Dengan sabar. Masih ingat? Sabar secara bahasa diantaranya bermakna sebuah jenis batu. Udah jadi batu gitu. Mau ombak kayak apa, udah kayak batu aja dah gitu. Lepas kontrol hanya membuat kita menjauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya closing statement atau closing dari ayat ini apa? Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selama kita nahan seberat apapun, secapek apapun, seletih apapun, aduh kayaknya gue udah gak kuat nih, tahan, capek tuh, iya tahan. Kita tahu, kita tidak mengkerdilkan masalah, ini berat, tahan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin Allah muliakan. Dan dengan itu masalah akan clear, masalah akan terurai. Makanya sebagian ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Ma'aman kana sabru lahum khuluqa wa sifatan wa malakah bi'aunatihi wa taufiqihi wa tasdidi fahanat alaihim bidzalik al-masyaq wal makarih wa sahula alaihim kullu 'azim wa zalat anhum kullu su'ubah." Allah bersama orang-orang yang sabar menjadi akhlak mereka, sabar menjadi sifat mereka, sabar menjadi skill mereka. Nah, dengan orang yang punya karakter sabar, akhlak sabar, lalu sifat sabar, lalu skill yang bernama kesabaran, lalu digabungkan dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah, lalu tuntunan Allah, maka seluruh kesulitan akan mudah. Seluruh beban yang berat akan ringan. Seluruh problem yang pelik akan diurai menjadi mudah. Seluruh kesulitan akan hilang. Dan ini adalah ma'iyyatun khassah, kata para ulama. Kebersamaan Allah secara khusus, spesial. Kebersamaan spesial. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan kebersamaan yang spesial. Yang spesial. Dengan cara sabar menjadi akhlak, menjadi sifat, dan menjadi skill yang tidak terpisahkan dengan diri seseorang. Adapun sabar baru ada di buku catatannya, baru ada di buku Riyadhus Shalihin, baru ada di gadgetnya ketika beliau atau seseorang ikut kajian sambil nyatat begini, ya tapi hanya di sini aja, maka dia nggak akan bisa melewati masalah-masalah hidupnya. Dan Allah nggak akan tolong dia. Allah nggak akan bersamanya dengan kebersamaan khusus dan spesial. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin Allah muliakan. Dan pasangan sabar di dalam ayat ini sekaligus kunci pertolongan yang kedua adalah sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah di ayat ke-45. Di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Mintalah dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan dengan sholat. Jamaah yang Allah muliakan.
Maka pada saat kita melemah, pada saat kita kecapean, pada saat hal itu datang lagi, maka di samping sabar kita harus mengerjakan sholat. Hadapi dengan sholat, karena sholat sangat memberikan pengaruh besar, Nabi kita SAW bersabda, atau dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيُصَلِّ. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, فَلْيَقُمْ, maka bangkitlah dan kerjakan sholat. Itu tips dari Nabi SAW dalam hadis Muslim. Kita lagi nggak nyaman nih, bangkit sholat. Dan Rasul SAW yang mempraktekkan hal itu dalam hadis Abu Dawud dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun, apabila menghadapi sebuah musibah atau hal yang menyedihkan, faza'ila shalah, maka beliau berusaha menghilangkannya dengan sholat. Jadi beliau segera sholat jamaah. Karena itu pertolongan, itu kunci pertolongan dari Allah. Beda sama kita ya. Kita begitu ada masalah, yang dipegang gadget, yang ditelepon teman, yang dicurhati sahabat. Emangnya nggak boleh Ustadz? Yang pertama, mana Allahnya? Mana sunnah Nabi SAW yang baru saja kita dengar? Banyak manusia nggak bisa kasih solusi. Betul, mereka pendengar yang baik, tapi solusi mereka juga nggak tahu. Banyak manusia nggak bisa kasih pertolongan, tapi Allah bisa. Dan Allah katakan, Allah firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dan mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Allah kan kasih pertolongan. Kenapa Anda nggak ke sana? Kenapa Anda sibuk dengan manusia? Kenapa Anda tidak ke Rabb yang memiliki kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mampu berkuasa atas segala sesuatu? Kenapa Anda nggak ke Rabb yang menguasai hati-hati manusia? Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika kita punya masalah dengan seseorang, kenapa kita tidak mengakses zat Rabb pencipta yang bisa membolak-balikan hatinya? Saat kita menginginkan atau mengharapkan seseorang, kenapa kita tidak kembali kepada Rabb yang bisa membolak-balikan hatinya sehingga luluh, sehingga bersikap baik kepada kita, sehingga menerima kita? Kenapa yang kita pikirkan adalah si A, si B, si C, si D, si E, yang dia sendiri nggak bisa nyelesain masalah hidupnya sendiri? Betul, konsultasi dengan ahlinya itu sebuah konsep agama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui.
surat Al-Anbiya ayat 7. Tapi sudahkah kita benar-benar sujud kepada Rabbul Alamin, ruku kepadanya, minta kepada Allah? Abdullah bin Abbas, jemaah sekalian, Abdullah bin Abbas ketika sedang dalam perjalanan lalu tertimpa musibah, dia mendapatkan berita duka. Beliau mendapatkan berita duka, itu langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia menepi, lalu beliau sholat 2 rakaat atala fihi maljulus. Beliau panjangkan sholat, beliau panjangkan duduknya, sholatnya dipanjangkan. Thumma qama yamshi ila rahilati. Lalu setelah selesai sholat, beliau berdiri dan berjalan kembali sambil membaca wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bayangkan, dapat berita buruk di saat beliau lagi jalan, menepi, sholat di jalan, sholat di pinggir jalan, dan minta kepada Allah, doa kepada Rabbul Alamin. Selesai, dan lama, sholatnya lama. Begitu selesai, jalan lagi sambil baca wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini kan yang kita lupakan selama ini. Kita lebih cepat mengingat manusia dan wajah manusia daripada kembali kepada Rabbul Alamin. Makanya masalah nggak selesai-selesai. Makanya kita nggak dapat ketenangan. Mengapa kita nggak dapat kebahagiaan, nggak mendapatkan hikmah, nggak mendapatkan pelajaran? Karena kita nggak kembali kepada Rabbul Alamin. Itulah kenapa kita ketakutan, kekhawatiran. Karena kita tidak kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kuncinya, jemaah? Kenapa sabar dan sholat? Kenapa sholat? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Karena untuk menguatkan fisik dan mental kita, kuncinya adalah kesabaran. Lalu tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah. Wallaja ilaih, atau luju ilaih, kembali kepada Allah. Wal iftiqaru ala dawam, dan benar-benar merasa kecil, kerdil, fakir di hadapan Allah Al-Ghani, Al-Qawi, yang maha kaya dan maha kuat tersebut. Itu kuncinya. Kalau kita bisa padukan dua unsur ini, Allah akan kasih pertolongan kepada kita. Sabar, tahan diri, dan ingat, sabar bukan pasif, sabar berjuang. Sabar itu mengejar, tapi di atas track, di atas ketaatan, tapi ada effort, ada perjuangan, ada kerja keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalanku, baru Allah kasih petunjuk. Sabar bukan diam dan pasrah sebagaimana konotasi sebagian pihak, tapi sabar itu kembali ke Ali Imran ayat 200, isbiru wasabiru. Sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Siapa di antara kita yang paling bertahan? Itu sabar. Jadi habis-habisan, kejar habis-habisan, berjuang habis-habisan, berusaha habis-habisan. Terus di waktu yang sama, hati ini lari ke Allah. Hati ini kembali kepada Allah.
Hati ini iftikar, merasa miskin, kerdil, fakir kepada Rabbul Alamin. Itu perpaduan yang harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan. Bukan pasrah, sabar. Tapi hati jangan ke makhluk. Hati jangan mengandalkan diri sendiri. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau limitnya 100%, coba usaha 101%. Lalu di tengah-tengah usaha, hati kepada Rabbul Alamin. Baru akan ada solusi, hadirin sekalian. Baru akan ada pertolongan. Masih ingat kapan pertolongan kepada Ka'ab itu datang? Di hari ke-50, Ustaz. Betul. Tapi kenapa hari ke-50? Karena di hari ke-50 lah sebuah perasaan bersemi di dalam hati ketiga sahabat tersebut, Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Apa perasaan tersebut? At-Taubah 118, wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Dan mereka yakin tidak ada jalan keluar dan tidak ada tempat melarikan diri dari ujian dan hukuman yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah. Semua nama-nama makhluk sudah diputus asakan oleh mereka. Nggak bisa ke A, nggak mungkin bisa ke B. Ini hanya Allah yang bisa. Turun pertolongan jamaah. Udhonnu alla malja'a minallah illa ilaih. Apakah Ka'ab nggak berusaha? Ka'ab jungkir balik berusaha. Beliau datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke Abu Qatadah. Beliau berjuang menghadapi tawaran Raja Ghassan. Beliau bakar itu surat. Kita tahu. Beliau berpisah dengan istri beliau di hari ke-40. Itu berusaha dan tahan diri. Itu kan semua kan, hadirin, yang dilakukan Ka'ab. Kita balik sedikit karena kisah itu sangat melekat dalam diri kita. Yang dihadapi Ka'ab itu dinamit yang bisa meledakkan emosi. Setiap itu dinamit semua tuh. Yang fungsinya meledakkan emosi. Dicuekin sama Nabi SAW. Dicuekin sama Abu Qatadah. Dikasih tawaran sama Raja Ghassan. Disuruh pisah sama istri. Tapi sabar. Sabar berjuang di atas jalan. Dan di waktu yang sama, hati ke Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Kejar cita-cita kita. Hati minta pertolongan sama Allah. Hati sujud. Hati mengakui saya tuh gak bisa apa-apa. Saya fakir. Saya hanya bisa berjuang. Dan disitulah pertolongan akan datang. Dalam kondisi susah seperti ini yang dialami banyak orang, maju terus, sabar, tahan diri. Dapat tawaran-tawaran haram, tahan diri. Ada orang udah ambil aja, uang haram aja susah, apalagi halal, tahan diri. Tapi jangan pernah lupakan sholat, sujud, minta, ngemis sama Allah. Bangun di waktu malam, sebelum subuh bangun, doa lagi sama Allah, sujud kepada Rabbul Alamin. Dan yakinlah innallaha ma'as sabirin. Penutupan ayat ini sangat indah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang sabar. Kenapa sholat? Karena sholat adalah simbol kerendahan seorang hamba
kembalinya seorang hamba kepada Allah, larinya seorang hamba kepada Allah, merasa kecilnya seorang hamba kepada Allah. Bukankah sujud adalah simbol kehinaan dan kerendahan? Bukankah awal mula sholat saja kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti siapa kita jamaah? Kita hanya makhluk yang kecil dan kerdil. Gabungkan dua unsur ini unsur luar biasa. Sabar dan sholat. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti pasrah negatif atau pasrah pasif. Sabar adalah tetap on track di atas ketaatan dan tidak mau keluar jalur sehingga melakukan kemaksiatan, dan terus bertahan, terus berjuang, terus berusaha, terus keluarkan semua effort yang kita punya. Dan di waktu yang sama sujud kepada Allah. Di waktu yang sama minta kepada Rabbul Alamin. Maka mental kita akan kuat. Tadi kata Allah, ulama kata, kalau dua ini ada, Allah akan kasih pertolongan. Allah akan kuatkan fisik kita dan Allah akan kuatkan mental kita. Allah akan kuatkan jiwa kita. Allah akan kuatkan hati kita. Coba kita evaluasi. Kenapa kita drop, kita down? Karena kita berusaha menahan diri dengan kemampuan kita sendiri. Gak bisa. Nafsu kita gak bisa ditaklukkan sama kemampuan kita. Nafsu kita gak bisa kita taklukkan dengan kemampuan kita. Nafsu harus ditaklukkan dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah. Coba lihat banyak orang gak sabar dan akhirnya menyerah. Itu karena dia mengandalkan diri dia sendiri. Ia tidak mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah. Lihat Nabi Musa alaihi salam sampai mentok gak nyerah. Gak nyerah dengan keadaan. Udah mentok, depan laut merah, belakang Firaun, gak nyerah dengan keadaan. Dan apa ucapan beliau yang sangat terkenal? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu cara berpikirnya. Sesungguhnya Robku bersama dengan aku. Dan ia akan menolongku. Ia akan kasih petunjuk bagiku. Ada solusi. Gak nyerah. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.